Oke, halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Oke, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Code Breaker di part yang ke-7. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Awali dengan kita akan diperlihatkan rumah Sakura yang telah porak-poranda akibat serangan dari Code Breaker 1. Sementara itu di dalam rumah milik Sakura, anak buah dari ayah milik Sakura sedang terluka, di mana mereka sedang mengobati diri mereka sendiri. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Sakura dengan para Code Breaker lainnya sedang membicarakan Hitomi, di mana Hitomi ini memiliki kemampuan khusus yaitu kekuatan listrik, di mana dengan kekuatan listrik tersebut kemarin Hitomi mampu mengendalikan mayat-mayat hidup tersebut dan menyerang sekolah Sakura. Scene pun berpindah lagi, di mana kita akan diperlihatkan Sakura yang sedang mengobati anak buah dari ayahnya, di mana dari kejauhan terlihat kalau Ogami sedang memperhatikan Sakura yang sedang mengobati anak buah dari ayahnya. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan orang tua dari Sakura yang sedang melihat album kenangan dari keluarga mereka, di mana mereka sedang melihat Sakura pada saat dia masih menjadi gadis kecil. Dan dari kejauhan terlihat kalau Ogami memperhatikan orang tua dari Sakura yang sedang melihat album kenangan tersebut. Setelah kedua orang tua Sakura pergi meninggalkan ruangan tersebut, Ogami pun segera masuk ke ruangan tersebut dan mengambil album kenangan milik keluarga Sakura, di mana Ogami pun segera membuka album kenangan keluarga Sakura dan melihat Sakura kecil di dalam album kenangan tersebut. Tak lama setelah itu Sakura pun datang ke tempat Ogami, di mana Sakura pun segera menghampiri Ogami yang sedang melihat album kenangan milik keluarganya. Ogami pun bertanya kepada Sakura kenapa tidak ada foto Sakura saat baru masih lahir. Sakura pun menjawab kalau dirinya adalah anak adopsi. Setelah itu scene pun berpindah, di mana kita akan diperlihatkan Ogami yang sedang berada di depan rumah milik Sakura, di mana ayah dari Sakura pun segera menghampiri Sakura, di mana dia meminta kepada Ogami untuk bicara sebentar dengannya. Di mana orang tua Sakura membicarakan tentang masa lalu Sakura kepada Ogami, di mana mereka menemukan Sakura tidak sadarkan diri dan dipenuhi dengan darah di depan gerbang miliknya, di mana karena melihat Sakura yang terluka begitu parah, ayah dari Sakura pun tidak tega, di mana dia pun segera membawa Sakura ke dalam rumahnya. Di mana orang tua dari Sakura meminta kepada Ogami untuk melindunginya dan menyelamatkan Sakura dari segala hal buruk yang akan menimpanya. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan para Code Breaker yang telah berkumpul, di mana mereka pun berniat untuk mencari Hitomi dan juga Perdana Menteri, di mana mereka merencanakan untuk berpencar agar bisa menemukan Hitomi dan juga Perdana Menteri lebih mudah. Setelah itu terlihat kalau para Code Breaker pun segera bergerak untuk mencari Hitomi dan juga Perdana Menteri. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Ogami dan juga Sakura yang pergi ke apartemen Ogami, di mana terlihat di tempat tersebut sudah terbakar dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Tak lama setelah itu Ogami pun ditelepon oleh Yuki. Setelah menerima telepon dari Yuki, Ogami pun segera meninggalkan Sakura di tempat tersebut dan bilang kalau ini bukanlah urusan Sakura. Saat Sakura menyusul, terlihat kalau Ogami telah pergi jauh dari Sakura. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Code Breaker 5 yang sedang berhenti mengendarai motor, di mana di tempat tersebut juga ada Heike, di mana Code Breaker 5 telah menyadari kalau Heike telah bersongkongkol dengan Hitomi, di mana setelah itu Heike pun akan segera memberikan sebuah serangan kepada Code Breaker 5. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di jembatan tersebut. 意外と頭を使いますね。レッツイリューション。貴様。おや? Akibat ledakan tersebut terlihat kalau sebagian jembatan tersebut rubuh, di mana ada sebuah mobil yang melaju dan akibat ledakan tersebut membuat mobil tersebut jatuh ke sungai. Namun Code Breaker 5 berhasil menyelamatkan mobil tersebut.
Tak lama setelah itu terlihat Heike pun segera memberikan sebuah serangan kepada Codebreaker 5 dan terlihat serangan tersebut mengenai Codebreaker 5. Setelah itu scene pun berpindah di mana kita akan diperlihatkan Sakura yang sedang mencari Ogami. Di tengah perjalanan dia pun bertemu dengan Heike, di mana Heike pun mengajak Sakura untuk pergi ke sebuah tempat, di mana Sakura terlihat senang karena dia berpikir kalau dia akan diajak ke tempat rahasia milik Codebreaker. Saat telah sampai di ruangan tersebut terlihat ada Perdana Menteri yang sedang terikat di kursi. Hal tersebut membuat Sakura menjadi kaget. Saat menoleh terlihat Heike sedang berbicara dengan seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah Hitomi, yaitu Codebreaker 1. Sakura pun segera bertanya kepada Heike apa yang Heike lakukan. Heike pun menjawab kalau dirinya memutuskan untuk mengkhianati Codebreaker dan bersekutu dengan Hitomi, di mana Sakura dibawa ke tempat tersebut adalah sebagai sandera mereka, dan hal tersebut membuat Sakura cukup kaget. Setelah itu scene pun berpindah di mana kita akan diperlihatkan Ogami yang sedang ditelepon oleh seseorang, di mana orang tersebut memberitahu Ogami kalau Hitomi telah melakukan peledakan di kota. Dan kelihatannya yang telah menelpon Ogami adalah Kanda Sensei, di mana Ogami memberitahu Kanda Sensei kalau dirinya lah yang akan menghentikan Hitomi. Di sisi lain kita pun akan dibawakan Hitomi yang sedang melihat berita tentang peledakan kota yang telah dilakukan oleh dirinya. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dibawakan Sakura dan juga Heike yang sedang melihat berita tentang ledakan yang telah terjadi di kota. Dan tak lama setelah itu terlihat Hitomi pun masuk ke ruangan yang ada Sakura di dalamnya. Tak lama setelah itu Sakura pun bertanya kepada Hitomi apakah ledakan yang terjadi di kota itu adalah ulah dari Hitomi. Hitomi pun menjawab kalau itu memang ulahnya, namun dirinya melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan Codebreaker. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Kanda Sensei yang akan pergi menuju ke tempat Hitomi, di mana dia pun akhirnya menemukan tempat Hitomi, di mana Hitomi memberikan sebuah email kepada Kanda tentang keberadaannya sekarang. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Hitomi, Kanda Sensei pun segera menelpon Ogami dan memberitahu keberadaan Hitomi sekarang, di mana Kanda Sensei pun mulai memasuki gedung tersebut, di mana dia pun berniat untuk menghentikan Hitomi. Tak lama setelah itu di tengah perjalanan terlihat Kanda Sensei pun bertemu dengan Heike, di mana Heike berniat untuk mengikat Kanda Sensei. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Ogami yang ditelepon oleh orang tua Sakura karena Sakura tidak pulang-pulang ke rumah, di mana Ogami pun bilang kepada orang tua Sakura kalau dirinya akan segera mencari Sakura, dan kalau ada informasi maka dirinya akan mengabari orang tua Sakura. Tak lama setelah itu terlihat Yuki pun menghampiri Ogami, di mana Yuki memberitahu Ogami kalau Codebreaker 2 telah mengkhianati mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Ogami dan juga Yuki pun segera pergi menuju ke tempat Hitomi yang telah diberitahu oleh Kanda Sensei. Setelah sampai ke gedung tersebut terlihat kalau mereka telah dihadang oleh Heike. Tak lama setelah itu karena mereka berdua telah datang di tempat tersebut, Heike pun segera memulai pertarungan. Di mana dalam pertarungan tersebut Heike pun berhasil mengalahkan Yuki dengan sangat mudah dan membuatnya keluar dari gedung tersebut. Tak lama setelah itu Ogami pun segera menyerang Heike karena telah melihat Yuki telah kalah melawan Heike.
Saat Heike lengah, tiba-tiba Yuki pun segera memberikan serangan soniknya kepada Heike dan serangan tersebut berhasil mengenai Heike. Di mana Yuki meminta kepada Ogami untuk segera naik ke atas untuk segera menyelamatkan Sakura dari Hitomi, sementara dirinya akan mengatasi Heike. 6番避けやそのまま上に行くんや6番2番は俺がやっつけたる Singkat cerita, Ogami pun telah sampai di tempat Hitomi, di mana di tempat tersebut terlihat kalau Kanda Sensei langsung menodongkan pistol ke arah Ogami, dan ternyata sekarang Kanda Sensei sedang di bawah kontrol milik Hitomi. Ketika kontrol Hitomi telah mulai kuat kepada Kanda Sensei, Ogami pun segera bergerak ke arah Kanda Sensei untuk segera menolongnya dengan menggunakan api biru miliknya. Namun Kanda Sensei langsung memberikan seluruh tembakannya kepada Ogami. Namun Ogami mampu menahan semua serangan tersebut. Sakura pun mencoba melepaskan dirinya dari ikatan Hitomi dan menyelamatkan Kanda Sensei. Saat Ogami makin dekat kepada Kanda Sensei, terlihat Kanda Sensei pun akan segera menembak kepalanya sendiri. Namun Sakura mampu menghentikan hal tersebut dengan kekuatan yang ia miliki, dan terlihat di sekitar tubuh milik Sakura keluarlah cahaya berwarna merah muda. Dan pada akhirnya Kanda Sensei pun berhasil terlepas dari kontrol Hitomi. Tak lama setelah itu terlihat Hitomi pun segera keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Ogami dan juga yang lainnya. Tak lama setelah itu terlihat Hitomi pun segera pergi ke tempat jam-jam yang ada di tempat tersebut, di mana Hitomi memberitahu Ogami dan juga yang lainnya kalau semua jam di sini adalah detik-detik kematian dari para mantan Code Breaker. Di mana Hitomi pun segera memberitahu kepada Ogami dan juga lainnya alasannya melakukan hal tersebut karena dirinya ingin membalaskan dendam kepada Perdana Menteri karena telah membunuh para Code Breaker. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan satu persatu gedung dari kota pun meledak karena hal tersebut telah dilakukan oleh Hitomi. Di mana hal tersebut Hitomi lakukan adalah sebagai bentuk dari rencana yang telah ia buat. Di mana Hitomi meminta kepada Ogami untuk bergabung dengannya, namun terlihat kalau Ogami menolak tawaran dari Hitomi karena Code Breaker yang membunuh para penjahat itu adalah seorang pembunuh dan hal tersebut tidak perlu diberi imbalan. Dan terlihat Ogami pun segera membakar jam-jam yang ada di tempat tersebut. Tak lama setelah itu terlihat Ogami pun akan segera menyerang Hitomi. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan es yang menghalangi pertarungan mereka berdua, dan ternyata orang tersebut adalah Yukihina. Tak lama setelah itu terlihat Ogami pun akan segera memberikan sebuah serangan kepada Hitomi. Namun tak lama setelah itu terlihat Yukihina pun memberikan serangan es kepada Ogami. Tak lama setelah itu terlihat Sakura pun akan segera diserang oleh Yukihina menggunakan es tajam yang ia miliki. Ogami pun berusaha untuk menyelamatkan Sakura, namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang langsung dihentikan oleh Toki, dan ternyata Toki telah datang ke tempat tersebut. Namun tiba-tiba Yukihina memberikan sebuah serangan badai es kepada mereka yang membuat Yukihina berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Di sisi lain, Heike pun juga telah meninggalkan Yuki yang sedang bertarung dengan dirinya. Dan alur cerita Code Breaker Part 7 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan alur cerita Code Breaker Part 7? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.